محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikarenakan Ustadz Iqbal memiliki hajat berhalangan, maka ana disuruh untuk mengisi waktu taklim beliau pada maghrib, pada waktu maghrib ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas tentang 40 hadis seputar keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Al-Arba'una At-Taufiqiyah fi Fadlil Qur'ani wa ahlihi. Telah sampai pada hadis yang nomor 5. Qala al-muallifu hafizahullah fi ajrin man yata'allamu waladuhu al-Qur'ana. Hadis yang kelima ini akan menjelaskan kepada kita semua pahala bagi anaknya yang mempelajari Al-Quran, pahala bagi orang tua, bagi siapa saja yang anaknya mempelajari Al-Quran. Fi ajrin man yata'allamu waladuhu Al-Qur'ana. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli asyahibi. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada orang yang mempelajarinya di dunia, kepada orang yang membacanya ketika di dunia, kepada orang yang menghafalkannya ketika di dunia. Dan Al-Quran ketika itu akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ar-rajul asyahib, seperti orang yang pucat. Jadi nanti pada hari kiamat Al-Quran akan Allah serupakan seperti orang yang pucat, seperti manusia yang pucat.
Dan Al-Quran nanti akan mendatangi sahibnya, mendatangi orang yang ketika di dunia selalu membacanya, selalu mempelajarinya, selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Yaqulu li sahibihi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat menyerupakan Al-Quran seperti manusia yang pucat, Al-Quran nanti akan berkata kepada sahibnya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kemudian Al-Quran berkata, anal ladzi kuntu ushiru lailaka, aku dulu yang membuatmu begadang. Aku dulu yang membuatmu begadang. Karena mungkin seseorang dulu ketika di dunia menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai begadang, sampai tidak tidur. Maka kata Al-Quran nanti kepada sahibnya, aku dulu adalah yang membuatmu begadang, yang membuatmu rela untuk begadang. Wa uzmi'u hawajiraka, dan aku dulu yang membuatmu kehausan di siang harimu. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya setiap pedagang ada di belakang dagangannya. Wa ana lakal yauma min wara'i kulli tajirin, dan sesungguhnya aku hari ini ada di belakang seluruh jenis dagangan. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran, maka dia itu seperti orang yang berniaga. Maka nanti ketika hari kiamat, Al-Quran bagaikan barang yang ada di hadapan orang yang menjualnya, tajir, siap untuk dibeli, siap untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Kemudian disebutkan di dalam hadis, fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi, maka nanti sahibul Quran, orang yang ketika di dunia senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahibul Quran nanti pada hari kiamat akan diberi kekuasaan di tangan kanannya. Fayu'tal mulku biyaminihi wal khuldu bishimalihi, dan sahibul Quran nanti di hari kiamat akan diberi kekekalan di tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan sahibul Quran nanti pada hari kiamat akan diletakkan di atas kepalanya mahkota keagungan, mahkota kewibawaan. Wa yuksa walidahu hullatani, dan sahibul Quran nanti pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi dua pasang pakaian yang tidak sanggup dipikul oleh seluruh penduduk dunia. Wa yuksa walidahu hullatani la yakumu lahumad dunya wa ma fiha fayaqulani, maka kedua orang tuanya bertanya, orang tua yang anaknya belajar Al-Quran, yang anaknya
dekat dengan Al-Quran, yang anaknya hafal Al-Quran, ketika diberi oleh Allah dua pakaian yang agung, yang indah di hari kiamat nanti, maka kedua orang tuanya akan berkata, ya Rob, wahai Rob, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, anna lana hadha, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini? Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, bita'limi waladikuma al-Qur'ana, dengan sebab karena anakmu mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi orang tua nanti terheran-heran kok tiba-tiba di hari kiamat dikasih dua pakaian yang agung, yang bagus. Maka berkata kepada Allah, kenapa kami berdua dipakaikan pakaian yang agung ini? Kemudian dijawablah, karena anakmu ketika di dunia telah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, telah menghafalkan Al-Quran, telah mempelajari Al-Quran. Wa inna sahibal Qur'ani yuqalu lahu yaumal qiyamah, dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, bacalah, warqa fid darajati, dan naiklah ke tingkatan-tingkatan jannah, ke tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah seperti engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin ma'aka, maka sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau berhenti membacanya. Maka hadis ini adalah salah satu di antara keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Maka orang yang ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka nanti dia akan mendapatkan keutamaan tidak hanya bagi dirinya saja, tapi juga bagi kedua orang tuanya. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, an Abi Hurairah marfu'an bihi, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang mana status hadis ini marfu', tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur as-silsilah as-sahihah, bisa dilihat di dalam kitabnya Syekh Al-Albani As-Silsilah As-Sahihah. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar bagi siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengorbankan waktunya untuk Al-Quran. Maka perjuangannya selama di dunia insya Allah tidak akan sia-sia, akan Allah balas nanti ketika hari kiamat, dan akan Allah sempurnakan dengan memasukkan dia dan orang tuanya insya Allah ke dalam surganya. Kemudian qala al-muallif hafizahullah, qauluhu karrajuli asyahibi, yang dimaksud dengan ar-rajul asyahib, bahwasanya nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada sahibnya, kepada orang yang rajin ketika di dunia membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan Allah serupakan seperti ar-rajul asyahib. Qala Suyuti, berkata As-Suyuti, yang dimaksud dengan ar-rajul asyahib huwal mutaghayyiru al-launu wal jismu li'aridin minal awaridi
kamaradin aw safarin wa nahwihima. Yang dimaksud dengan ar-rajul asyahib adalah manusia yang berubah warna dan badannya, al-mutaghayyir al-laun wal jismu, dikarenakan tertimpa sesuatu seperti sakit atau safar atau semisalnya. Maka nanti Al-Quran diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti manusia yang kulitnya dan badannya berubah warnanya. Kalau kita terjemahkan yaitu seperti manusia yang pucat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan Al-Quran seperti manusia yang pucat? Kata Imam As-Suyuti, wa ka'annahu yaji'u ala hadhil hay'ah liyakuna asbahu bi sahibihi fid dunya. Dan seakan-akan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menghampiri sahibnya dalam keadaan pucat seperti yang digambarkan dalam hadis tersebut, ar-rajul asyahib. Tujuannya apa? Liyakuna asbahu bi sahibihi fid dunya, untuk mengingatkan orang yang rajin mempelajarinya, orang yang rajin menghafalkannya bersungguh-sungguh, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sehingga mengorbankan waktunya dan bahkan kesehatannya. Maka Al-Quran itu diserupakan dengan orang yang pucat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan keadaan hambanya ketika di dunia. Dia rela mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan kesehatannya untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Ada yang hafal hafalan Al-Quran sampai sakit. Ada yang hafalan Al-Quran sampai tidak makan, sampai meninggalkan jam makannya. Maka Allah serupakan Al-Quran seperti orang yang pucat, manusia yang pucat, sesuai dengan perjuangan sahibnya tersebut ketika di dunia. Liyakuna asbahu bi sahibihi fid dunya aulit tanbihi lahu ala annahu kama taghayyara launuhu fid dunya li ajlil qiyami bil Qur'an kadzalikal Qur'an li ajlihi fis sa'yi yaumal qiyamah. Begitu juga kata Imam Suyuti, kenapa Allah menyerupakan Al-Quran seperti manusia yang pucat, orang pucat? Salah satunya adalah juga untuk mengabarkan kepada orang-orang yang berkumpul pada hari kiamat nanti bahwasanya fulan ini ketika di dunia rela dia mengorbankan jiwa raganya, waktunya untuk sholat malam. Misalnya dia baca ayat-ayat Al-Quran yang begitu panjang, dia rela berdiri lama-lama melakukan sholat malam dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Maka sebagaimana dia ketika di dunia rela mengorbankan jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai merasakan sakit, pucat dan lain-lain sebagainya, begitu juga Al-Quran nanti ketika hari kiamat rela untuk menghampiri sahibnya, memberikan syafaat kepada sahibnya dengan dalam keadaan yang menyerupai sahibnya ketika di dunia. Hatta yanala sahibuhu al-ghayatal qaswa fil akhirah, sehingga sampai nanti sahibul Quran, orang yang
menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka segala sesuatu yang manusia perjuangkan, khususnya di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk tidak bermalas-malasan dan untuk rela mengorbankan apa yang kita punya, bahkan kesehatan kita, untuk menuntut ilmu, khususnya untuk mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Kemudian salah satu faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya terdapat keutamaan di dalam mengajarkan anak kecil Al-Quran. Ta'limus sibyani Al-Qur'ana, keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Ya, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita semua keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, as-sibyan. Ya, anak kecil tentunya di sini anak kecil yang belum baligh, anak kecil yang belum tamyiz. Ya, maka seseorang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, as-sibyan, maka memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, qala al-Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, babu ta'limis sibyani Al-Qur'ana. Imam Al-Bukhari membuat bab yang berjudul bab mengajarkan anak kecil Al-Quran. Kata para ulama, bab ini yang dibuat oleh Imam Bukhari sebagai motivasi bagi kita semua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Kenapa? Kenapa kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil? Li'annahu ad'a ila thubutihi wa rusukhihi indahum. Karena mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil itu lebih efektif dalam mengajarkannya, dan karena anak yang masih kecil itu kekuatan menghafalnya lebih kuat. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ungkapan, at-ta'limu fis sighari kan naqshi fil hajari. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ungkapan, belajar di waktu kecil, menghafal di waktu kecil, itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya, maka merupakan suatu keutamaan, kemuliaan apabila kita semua dapat mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, wabil khusus, dan khususnya kepada anak kita sendiri. Wa qala ba'duhum mimma dzakarahu Ibnul Jauzi fi kitabihi, dan sebagian penyair juga mengatakan keutamaan atau keuntungan apabila seseorang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan suatu ilmu kepada sibyan, kepada anak kecil,
Dikatakan dalam bait-bait syair, innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalinu idza qawwamtaha al khashab. Kalau kita mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, maka itu tentunya lebih efektif. Dikarenakan apa? Diumpamakan oleh seorang penyair, diibaratkan ranting-ranting yang masih kecil, maka itu mudah untuk diluruskan, mudah untuk diarahkan, mudah untuk disuruh untuk menghafal, ingatannya masih kuat. Namun berbeda apabila sebuah ranting sudah menjadi kayu yang besar, al-khashab, maka tentunya sulit untuk diarahkan. Kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat, wa inda Ibni Sa'din bi isnadin sahih, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ibni Sa'din dengan sanad yang sahih, anna Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata, saluni anit tafsiri fa inni hafidtul Qur'ana wa ana shaghirun. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, pernah mengatakan, tanyakan kepadaku permasalahan tafsir, karena sesungguhnya aku telah hafal Al-Quran ketika aku masih kecil. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil itu lebih utama, lebih diutamakan, agar dapat kita arahkan, kita bentuk, kita bimbing menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Kemudian disebutkan oleh muallif hafizahullah, wa fi tahdzibin Nawawi, ya, disebutkan di dalam tahdzib, kitab tahdzib milik Imam Nawawi, anna Sufyan bin Uyainah, bahwasanya salah seorang ulama salaf, Sufyan bin Uyainah, hafizal Qur'ana wa huwa ibnu arba'i sinin. Sufyan bin Uyainah hafal Quran dan umurnya masih 4 tahun. Wa huwa ibnu arba' sinin. Akan tapi para ulama berbeda pendapat di dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Sebagian mereka mengatakan, wa qad jaa karahiyatu ta'limis sibyan Al-Qur'ana. Sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, berdasarkan riwayat dari Sa'id ibn Jubair dan Ibrahim an-Nakhai. Kenapa makruh? Min jihati husulil malali lahu. Sebagian ulama mengatakan meskipun keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil itu memiliki keutamaan tersendiri, akan tapi para ulama berbeda pendapat di dalam bolehnya mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Yang pertama, salah satunya pendapatnya Sa'id ibn Jubair dan Ibrahim an-Nakhai, bahwasanya mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil hukumnya makruh. Kenapa makruh? Min jihati husulil malali,
Karena anak kecil itu cepat bosan, mudah bosan, tidak bisa konsentrasi, dan terkadang mungkin dikhawatirkan tidak memuliakan Al-Quran karena masih kecil, menyobek Al-Quran, melempar Al-Quran. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil hukumnya makruh karena anak kecil itu mudah bosan, bahkan berpotensi untuk tidak memuliakan Al-Quran. Akan tapi para ulama mengatakan wal haqqu inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Akan tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Tidak sepenuhnya kalau kita mengajarkan anak kecil maka berpotensi untuk tidak memuliakan Al-Quran, berpotensi untuk bosan. Karena sesungguhnya hal tersebut berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat, sebagian ulama membolehkan, bahkan sangat menganjurkan mengajarkan Al-Quran kepada sibyan, kepada anak kecil, meskipun dia belum baligh atau bahkan meskipun dia belum tamyiz. Para ulama yang membolehkan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil berdalil dengan Ibnu Abbas. Dengan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas sebagaimana tadi yang sudah kita ketahui, fa inni hafidtul Quran wa ana shaghir, maka aku sudah menghafalkan Al-Quran dan aku masih kecil. Sebutkan dalam sebuah riwayat, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asyri sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan ketika itu umurku masih 10 tahun. Wa qad qara'tul muhkam al-mufassal alladhi kathurat fusuluhu. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah wafat umurku masih 10 tahun, masih kecil, akan tetapi aku sudah bisa membaca dan bisa menghafal serta sudah bisa memahami ayat-ayat muhkam yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mufassal yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat muhkam itu sama ya, muradif sama dengan ayat mufassal, yang artinya apa? Ayat-ayat muhkam atau ayat-ayat mufassal itu adalah ayat-ayat yang mudah dipahami dan banyak perinciannya, penjelasannya. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mufassal. Maka Ibnu Abbas ketika umurnya masih 10 tahun dia sudah hafal ayat-ayat muhkam, dia sudah hafal ayat-ayat mufassal. Begitu juga dia sudah memahami tafsiran ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mufassal. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mufassal adalah wa huwa minal hujurat ila akhiril Qur'an ala sahih min asyrati aqwal. Yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mufassal adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat
sampai akhir Al-Quran juz 30 surat An-Nas. Pendapat yang sahih, yang rajih, yang mana ayat-ayat ini sudah dihafalkan dan difahami oleh Ibnu Abbas sedangkan umurnya masih 10 tahun. Nah, ini para ulama yang membolehkan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil berdalil dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dia masih kecil. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada sibyan. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, dalil yang menunjukkan bahwa boleh bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Anil Ash'ath bin Qais, dari Al-Ash'ath bin Qais, annahu qaddama gulaman saghiran fa'abau alaihi. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ash'ath bin Qais bahwasanya Al-Ash'ath bin Qais pernah memajukan anak kecil sebagai imam. Maka orang-orang abau alaihi, maka orang-orang meremehkannya, memandang sebelah mata. Faqal, maka Al-Ash'ath bin Qais mengatakan, ma qaddamtuhu walakin qaddamahul Qur'an. Kata Al-Ash'ath bin Qais, ketika beliau memajukan anak kecil sebagai imam, gulaman saghiran, dan manusia meremehkannya, maka kata Al-Ash'ath bin Qais, sesungguhnya bukan aku yang memajukan dia, yang menjadikan dia untuk bisa menjadi imam, akan tetapi Al-Quran lah yang menjadikan dia sebagai imam, yang memajukan dia sebagai imam. Nah, ini adalah pendapat yang membolehkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, ya, karena keutamaannya sangat besar, meskipun berpotensi untuk bosan, bahkan untuk tidak menghormati Al-Quran. Kemudian Allahu ta'ala a'lam, adapun pendapat yang rajih mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, maka kata para ulama pendapat yang rajih adalah boleh, ya, boleh seseorang mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, kepada sibyan, dengan dalil-dalil yang tadi. Begitu juga salah satunya juga karena apa? Annahu ad'a ila subutihi wa rusukhihi, karena anak kecil itu lebih kuat dan kokoh daya ingatnya, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ungkapan, at-ta'allum fis sighar kan naqshi fil hajari, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil hukumnya sunnah, mustahab, dengan syarat an yatrukas sabiyu awalan marfahu summa ya'khudhu bil jiddi ala tadrij. Sebagian ulama mengatakan mengajarkan Al-Quran kepada sibyan, kepada anak kecil yang belum baligh, bahkan yang belum tamyiz, hukumnya sunnah,
Dengan syarat apa? Anak kecil tersebut sudah tidak main-main, sudah tidak bermain-bermain. Kalau anak kecil tersebut sudah tidak main, sudah tidak menghabiskan waktunya untuk bermain, maka ketika itu boleh mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, dibimbing secara perlahan-lahan. Ya, maka tentunya hadis yang kita pelajari sekarang ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya di sana ada keutamaan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengorbankan waktunya untuk Al-Quran, untuk menghafalkannya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan yang kedua juga hadis yang kita pelajari ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwasanya di sana ada keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada sibyan, kepada anak kecil. Ya, meskipun berpotensi untuk cepat bosan, untuk mudah bosan, ataupun berpotensi untuk tidak memuliakan Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita semua untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu, khususnya di dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, yang insya Allah apa yang kita usahakan sekarang di dunia, kelak di akhirat, di hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan dapat menolong kita semua di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau tanya, apakah orang tua yang kafir juga akan mendapatkan baju keagungan di hari kiamat nanti kalau anaknya menghafal dan mempelajari Al-Quran? Syukron Ustadz Afwan. Orang tua yang kafir tentunya tidak mendapatkan kemuliaan. Meskipun anaknya masuk Islam, meskipun anaknya menghafalkan Quran, tapi dia masih kafir, dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak mendapatkan keutamaan apapun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa ini? Assalamualaikum. Afwan Ustadz, ingin bertanya bagaimana cara menasehati teman yang psikologinya bermasalah dan dia suka menyebarkan syubhat kepada orang awam. Ya dinasehati, kemudian didoakan Allah yahdika, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, bagaimana
Bagaimana menurut Ustadz menambah hafalan atau memutskinkan hafalan yang sudah ada? Yang paling afdol menurut Ustadz Syukron. Yang paling afdol tentunya menambah sekaligus memutskinkan. Itu yang paling afdol. Akan tapi memutskinkan, memurajaah itu lebih utama. Ya, lebih utama memurajaah, memutskinkan, agar apa yang kita hafal tidak berlalu begitu saja, ya, masuk ke dalam hati, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Quran di dalam hati saja? Ya, yang pertama tentunya yang namanya qiraah, yang namanya membaca. Seseorang itu dikatakan qiraah, membaca dengan menggerakkan lisannya, ya, dengan menggerakkan mulutnya. Itu yang dikatakan membaca. Ya, Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran untuk dapat menghafalkannya. Baca dengan benar. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Ya, maka tentunya yang dimaksud dengan qiraah yaitu dengan menggerak-gerakkan lisan. Ya. Adapun baca di dalam hati tentunya tidak disebut qiraah. Akan tapi kalau lisan seseorang sudah tidak bisa bergerak, ya maka insya Allah bisa dia membaca dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, apakah orang yang hafal 30 juz tapi akhlaknya kurang bagus, hafalannya itu akan diminta pertanggungjawaban? Syukran jazakumullah khairan. Naam. Ya, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi seseorang yang sudah hafal 30 juz, seseorang yang sudah memahami isi Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita termasuk orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, karena kita mengetahui ilmunya, sudah menghafalkan Al-Quran, akan tapi ternyata hanya ingin dikatakan sebagai qari, hanya ingin dikatakan sebagai mufassir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, pertanyaannya sangat banyak sekali. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau seandainya manusia meninggal dunia atau anak Adam meninggal dunia, inqata amalu illa min ihda thalath. Terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Disebutkanlah yang pertama sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Tanah wakaf, bangunan wakaf, jembatan, sumur, apa saja yang kira-kira bermanfaat dalam jangka panjang untuk umat Islam. Alhamdulillah, sekarang saya dan teman-teman berada di area atau lahan milik Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Serowo Sidayu Gresik, dan alhamdulillah ini adalah lahan yang aslinya adalah tambak dibebaskan dan sekarang miliknya pondok pesantren kurang lebih 5 hektar, dan ini perlu diadakan pengurukan yang insya Allah kedepannya akan dipakai sebagai lembaga pendidikan, tempat menimba ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, dan mempelajari kitab para ulama. Kemudian mereka akan kembali ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke mancanegara, untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan ilmu syar'i, mengajarkan sunnah Nabi SAW. Ikut andil dalam proyek ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala jariyah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya, mari atau monggo ya kita titipkan di mahat kita, karena tempat yang paling mulia, berlanjut terus. Meninggal ustadznya akan dilanjutkan oleh para ustadz yang lain untuk mengkader dai-dai yang muslim ahli sunnah wal jamaah di negeri ini insya Allah. Dan bagi Anda yang berminat untuk partisipasi, Anda bisa melihat insya Allah nanti di layar Anda nomor kontak, customer service, dan juga mungkin ada nomor rekening yang bisa Anda transfer uangnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la